Leo, seorang pakar pertanian dari Afrika, mengatakan bahwa untuk memilih lahan pertanian, kita harus sangat jeli dalam melihat kondisi. Jika di lahan itu banyak terdapat tanaman merambat, berdaun lebar, bergetah, berwarna hijau tua, saling mengikat dan akar-akarnya melapisi bagian atas tanah, maka tempat itu adalah lahan yang subur dan cocok untuk semua jenis tanaman. Jika di lahan itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan kayu liar berukuran sebesar ibu jari sampai sebesar betis, itu masih merupakan tanah yang baik. Jika terdapat tumbuhan liar dengan vegetasi rata-rata, maka tanah tersebut juga dalam kondisi rata-rata atau sedang. Namun jika tumbuhan di situ tumbuh kerdil dan kurus, itu pertanda kualitas tanah sangat buruk, dan kita akan menemukan banyak kesulitan dan kesabaran dalam menyuburkan tanah seperti itu. Menurut Abu El Zair dari Sheffield, kualitas air pada lahan akan menentukan kualitas kebaikan dan keburukan pada tanah di situ. Jika air beraroma segar, tidak berbau, maka bisa disimpulkan bahwa tanah di situ berkualitas baik. Namun jika tanah berbau busuk dan memuakkan, itu adalah tanda bahwa kualitas tanahnya sangat buruk. Abu Abdullah Ibnu Fasel mengatakan, jika sebenarnya tanah yang buruk atau tanah yang menurun kualitasnya bisa terjadi akibat dari proses penggarapan yang berlebihan di mana ilmu pengetahuan yang baik dikesampingkan. Dan salah satu cara untuk mengembalikan kesuburan tanah seperti itu adalah dengan mengembalikan ilmu pengetahuan yang baik ke lahan tersebut. Dalam kasus tanah yang rusak seperti ini, kerusakan biasanya hanya terjadi pada lapisan pertama dan kedua pada tanah. Namun pembajakan bukanlah jalan keluar dari masalah ini, karena jika tanah yang rusak ini dibajak, maka keburukan dan kerusakannya mungkin saja dapat bertambah. Untuk itu, kesabaran dan kehati-hatian dibutuhkan dalam proses ini. Jalan terbaik yang dapat diambil adalah dengan menciptakan struktur akar yang merayap di lapisan tanah yang rusak ini terlebih dahulu, yaitu dengan menanam atau menaburkan tumbuhan liar yang tahan terhadap kondisi rusak ini. Salah satu tumbuhan liar terbaik yang dapat digunakan adalah yanha. Buat lubang dari sebatang kayu berat yang ujungnya runcing dan masukkan bibit-bibit yanha ke dalam lubang-lubang tersebut. Atau dapat juga dengan menggunakan parit atau larik. Kemudian, taburkan bibit yanha di antara parit-parit tersebut. Pastikan untuk melakukan semua proses di atas saat awal bulan Oktober atau saat ketersediaan air masih cukup baik, sehingga bibit yang ditaburkan dapat tumbuh dengan baik. Jika proses pengembangan yanha di lahan berhasil, biasanya saat memasuki akhir Mei atau awal Juni, jaringan akar sudah mulai terbentuk. Karena kemampuan adaptasi yanha yang baik, biasanya lahan akan ditumbuhi yanha yang sangat tebal. Saat hal tersebut sudah dipastikan, pangkas seluruh tumbuhan yanha tersebut. Letakkan secara baik di mana letaknya dipangkas. Lalu, biarkan yanha terfermentasi dengan baik di lahan. Kemudian, proses penanaman biji-bijian siap dilakukan, biasanya pada akhir Agustus atau awal Oktober. Yanha adalah tumbuhan semak yang memiliki bunga seperti bunga jagung. Sementara itu, buku karya Abu El Zair juga membahas mengenai tanah yang rusak pada permukaan ini. Bagi El Zair, memaksakan untuk menanam sayur-sayuran pada tanah seperti ini dapat memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. El Zair lebih menawarkan pada tanaman pohon-pohonan seperti zaitun, almond, ara, dan lainnya. Menurutnya, tanaman-tanaman ini akan lebih dapat beradaptasi terutama saat akar-akarnya sudah memasuki lapisan ketiga dan seterusnya. Penaburan pupuk kandang dapat dimaksimalkan di sekitar areal perakaran tanaman. Ibnu Hajjaj menyebutkan, jika terdapat ciri dari tanah yang rusak seperti rapuh, berwarna abu atau keputih-putihan. Serupa dengan pernyataan Abu El Zair, Ibnu Hajjaj juga menyarankan untuk hanya menanam tanaman buah-buahan pada tanah seperti ini. Menurutnya, hal itu lebih mudah dilakukan dan tidak menyita waktu dan tenaga yang berlebihan. Namun menurut Ibnu Hajjaj, tanah seperti ini bukannya tak memiliki potensi bagi sayur-sayuran, karena sayuran seperti lobak dan kol masih memiliki peluang yang cukup baik di tanah seperti ini.
Budidaya tanaman sayur-sayuran dapat dilakukan di antara baris-baris tanaman buah. Hal ini, menurut Ibnu Hajjaj, dapat memaksimalkan potensi dari lahan itu sendiri. Akan tetapi, metode ini juga harus dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan pemberian pupuk kandang, terutama pada baris tengah dari tanaman sayur-sayuran. Memetik dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah yang rusak akibat perlakuan yang buruk memang memiliki dampak yang cukup menyakitkan dan menyedihkan, terutama jika ditujukan untuk menanam biji-bijian dan sayur-sayuran. Semakin bijak pemilik lahan, maka akan semakin bijak keputusan yang dia ambil. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki, maka semakin baik hasil yang akan didapat. Jika memiliki kesabaran dan tenaga lebih, maka upaya-upaya untuk menyuburkan kembali tanah tersebut dapat dilakukan. Namun jika upaya-upaya tersebut dirasa terlalu berat, maka peralihan kepada tanaman buah-buahan masih merupakan keputusan yang cukup bijak. Pupuk kandang yang baik akan memberikan hasil yang baik. Metode ini sangat berbeda dengan penggunaan bebatuan rapuh yang diambil dari gunung-gunung dan gua-gua. Bebatuan itu memang memberikan kesuburan yang luar biasa, sehingga mereka rela bersusah payah mengambil dan membawanya ke ladang. Akan tetapi, dalam waktu yang panjang, kesuburan tanah akan jatuh. Dan saat bebatuan rapuh itu telah habis atau mereka sudah tak sanggup untuk mengambilnya kembali, maka ladang mereka pun pupus, dan hilanglah sumber kehidupan mereka, keluarga mereka, dan anak-anak mereka. Maka dari itu, pengetahuan yang baik dalam menjalankan ilmu pertanian diperlukan. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan hasil akhir yang baik dan juga mengurangi beratnya pekerjaan dalam menumbuhkan dan mengembangkan tanaman-tanaman. Mengambil dari tulisan Abdullah Ibnu Fasel, terdapat sebuah metode sederhana dalam membuat penyubur terbaik bagi tanaman. Metode ini mengambil kotoran hewan sebagai bahan dasar, seperti kotoran domba, keledai, kuda, dan lainnya. Cara ini terbilang cukup sederhana dan tidak menyita banyak tenaga dalam pengerjaannya. Untuk setiap kebutuhan lahan seluas Pulau Ajrabat atau 58 meter persegi, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat lubang dengan kedalaman 3 hasta atau 1,35 meter. Dan lebar masing-masing sisi lubang dalam bentuk persegi adalah 4 hasta atau 1,8 meter. Kemudian, masukkan jerami gandum atau semak yang sudah kering ke dasar lubang hingga mencapai ketinggian setengah hasta atau 22,5 cm. Lalu masukkan kotoran hewan yang tersedia hingga rata dengan bagian atas lubang. Lalu, tutupi kembali dengan jerami atau semak yang tebal. Namun kali ini yang digunakan harus jerami atau semak yang masih segar atau baru dipotong. Jerami atau semak penutup ini akan menjadi indikator kapan kotoran hewan siap digunakan, yaitu saat jerami atau semak sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma khas seperti tanah yang subur. Biasanya, proses ini memakan waktu 30-45 hari, bergantung dari cuaca saat itu. Saat iklim sedang hujan atau saat musim semi dan gugur, biasanya prosesnya akan lebih cepat. Namun, jika hal itu dilakukan saat musim dingin atau panas, maka mungkin prosesnya akan memakan waktu yang lama. Saat kotoran hewan siap digunakan, sebaiknya dilakukan pencampuran antara kotoran hewan dengan jerami yang berada di dasar lubang dan juga jerami penutup. Bagaimanapun, jerami-jerami itu adalah bagian dari proses, dan hal itu atau pencampuran itu dapat meningkatkan kebaikan dari bahan-bahan kotoran hewan tersebut. Abu El-Jair menawarkan metode yang lebih sederhana dalam menyiapkan pupuk kandang, yaitu dengan memberi alas dari jerami gandum pada sekeliling bawah pohon yang sangat besar. Lalu, tempatkan kotoran hewan di atas jerami tersebut. Kemudian tutupi kembali dengan jerami yang tebal. Menurut El-Jair,
Proses ini dilakukan guna menghilangkan keburukan yang mungkin akan didapat dalam kotoran hewan tersebut. Karena akar pohon secara alami akan menyerap segala zat buruk yang mungkin ada, lalu mendinginkan dan meningkatkan kualitas kotoran hewan itu menjadi pupuk terbaik bagi tanaman. Proses ini paling cepat akan memakan waktu 40 hari jika dilakukan selama musim hujan, dan 1-2 bulan saat musim semi atau musim gugur. Saat jerami benar-benar sudah membusuk, maka pupuk kandang tersebut siap untuk digunakan.